Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan dosa besar yang ke-64 ya. Ke-64 yaitu Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah, beliau membawakan pembahasan minum menggunakan wadah yang terbuat dari emas dan perak. Ya, ini termasuk juga dosa besar. Minum menggunakan wadah atau tempat yang terbuat dari emas dan perak. Nabi SAW bersabda, "La talbasul harira walad dibaj, wala tashrabu fi aniyatid dhahabi wal fiddati, wala ta'kulu min sihafiha, fa innaha lahum fid dunya walakum fil akhirati." Ya. Yang artinya Nabi bersabda, "La talbasul harira walad dibaj." Janganlah kalian menggunakan sutra dan dibaj, yaitu dibaj ini sutra yang tebal. Ya, ini kalau sutra ini khusus untuk laki-laki diharamkan, kalau perempuan boleh. Ya. Kemudian Nabi melanjutkan, wala tashrabu fi aniyatiz zahabi wal fiddah. Dan janganlah kalian minum menggunakan cangkir, wadah ya atau teko yang terbuat dari emas dan perak. Wala ta'kulu min sihafiha. Dan janganlah kalian makan dengan menggunakan piring yang terbuat dari emas atau perak. Ya, ini kan jelas ini larangan. Kalau makan minum dengan piring atau cangkir dari emas dan perak ini berlaku untuk laki-laki dan perempuan. Larangannya berlaku untuk muslim dan muslimah. Apa kata Nabi? Fa innaha lahum fid dunya wa lakum fil akhirah. Karena sesungguhnya itu adalah untuk mereka orang-orang kafir di dunia, dan untuk kalian wahai orang yang beriman itu kehidupan akhirat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadisnya hadis yang sahih. Ya. Maka para ahli ilmu menyebutkan dalam hadis ini ya terdapat pelajaran yang pertama, tahrimu lubsil hariri wad dibaj ala dhukur wal wa'idus syadid ala man labisahu. Diharamkannya memakai sutra ini khusus bagi laki-laki muslim. Ya, dan ancaman keras bagi orang yang melanggarnya. Yubahul linisa lubsul hariri wad dibaj. Adapun wanita, kata para ulama, disebutkan dari salah satu syarah hadis ini, yubahul linisa lubsul hariri wad dibaj. Adapun wanita dibolehkan atau dihalalkan ya untuk menggunakan sutra ya, karena untuk berhias, karena wanita itu butuh berhias ya. Kemudian pelajaran yang ketiga, tahrimul akli wa syurbi min sihafid dhahabi wal fiddah wa aniyatihima ala dhukuri wal inas. Diharamkan makan dan minum menggunakan peralatan dari emas atau perak. Ini berlaku untuk laki-laki dan perempuan ya. Adapun kalau disebutkan fa inna lahum fid dunya, karena bagi mereka kehidupan dunia. Maksudnya kalau ada orang kafir, mereka makan, minum pakai piring dan cangkir dari emas dan perak, yaitu terserah mereka kan gitu. Karena mereka kafir. Mereka enggak beriman. Ya. Maka tidak ada urusan bagi kita, karena makanya Nabi fa inna lahum fid dunya, bagi mereka dunia. Walakum fil akhirah, dan bagi kalian wahai orang beriman adalah kehidupan akhirat. Jadi kalau di akhirat di surga, maka kita dipersilakan mau minum dari cangkir dari emas, mau minum atau makan dari piring dari perak, itu kalau sudah di surga dipersilakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada masalah. Ya, karena larangan ini di dunia. Adapun di surga dipersilakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ini ada kaitannya ya. Mungkin tidak secara langsung. Pernah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu bertamu ke rumahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bertamu.
Waktu itu Umar mendapatkan Nabi sedang istirahat, kemudian beliau terbangun. Ya, beliau terbangun dan bekas tikar, kalau bahasa kita kan kloso waktu itu ya. Bekas tikarnya ini nempel di pipinya Nabi SAW. Itu dilihat oleh Umar. Kemudian Umar meneteskan air mata. Ya Rasulullah, Anda keadaannya seperti ini, sedangkan Raja Persia, Raja Romawi mereka tidurnya di atas apa? Kasur yang empuk, di atas dipan-dipan, ada yang ngipasi. Dulu kan dikipasi, nggak ada AC. Jadi kita lebih nyaman daripada Raja Persia waktu itu ya. Iya, kita ada kipas angin, kita nggak capek-capek kipasan. Jadi kehidupan kita lebih mewah para jamaah daripada Raja Persia, Raja Romawi waktu itu. Ya, kembali kepada kisah tadi. Jadi ya Rasulullah, Anda keadaan Anda seperti ini, Raja Persia, Raja Romawi itu di atas dipan. Apa kata Nabi? Atardo lahum fid dunya wa lana fil akhirah. Apakah engkau ridho bagi mereka kehidupan dunia, bagi kita kehidupan akhirat? Jadi nggak ada masalah gitu. Nabi memang memilih kehidupan sederhana. Kalau beliau minta kekayaan, beliau dikasih kekayaan. Beliau bisa. Ya, tidur di atas dipan, kasur yang buat itu beliau mampu, beliau bisa. Cuman beliau memilih kesederhanaan. Bukan berarti kita nggak boleh tidur di atas kasur yang buat, ya silakan. Pokoknya jangan lali sholat malam gitu aja ya. Atau sholat witir kalau bisa. Ini tadi hadis yang dibawakan oleh Al-Imam Madhabi. Kemudian disebutkan dalam hadis yang lain, riwayat yang lain, Nabi SAW bersabda, Innal ladzi yaqulu aw yashrabu fi ina'id dhahabi wal fiddah innama yujarjiru fi batnihi nar jahannam. Sesungguhnya orang yang makan atau minum menggunakan wadah bejana atau dari emas dan perak, pada hakikatnya dia menggejolakkan api jahanam di dalam perutnya. Ini menunjukkan ini dosa besar. Jadi kalau sebuah dosa itu disebutkan tentang neraka, tentang ancamannya, ini salah satu ciri atau sifat bahwasanya ini dosa besar. Ya, ini termasuk dosa besar. Jadi seolah-olah dia menggejolakkan api di dalam perutnya. Ini kan mengerikan juga. Ini sangat-sangat mengerikan. Kemudian beliau juga bersabda sallallahu alaihi wasallam, man syariba fil fiddati lam yashrab fiha fil akhirah. Ya. Barang siapa yang di dunia dia minum dengan bejana yang terbuat dari perak setelah dia tahu larangannya, niscaya orang itu tidak akan minum dari bejana dari perak ketika dia di akhirat. Ya. Lihat di catatan kaki, kaki itu ada di bawah. Wa anisyurbi wal fil fiddah fa innahu man syariba fiha fid dunya lam yashrab fil akhirah. Rasulullah SAW ketika menyampaikan larangan minum dengan menggunakan bejana atau wadah dari emas dan perak, maka beliau menyebutkan sebabnya, karena sesungguhnya orang yang minum dengan emas dan perak di dunia, mereka tidak akan diperkenankan minum atau makan dari piring dari emas dan perak ketika mereka di akhirat. Ya, karena mereka sudah menyegerakannya di dunia. Di akhirat mereka tidak diizinkan lagi untuk menikmatinya. Ya. Ini adalah hadis dosa besar ke 64 ya.